قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia, pagi ini kita sudah berada di penghujung dari pembahasan janaiz. Artinya ini pertemuan terakhir insyaallah untuk pembahasan janaiz, dan setelah itu kita sudah meninggalkan ataupun hampir 2/3 pembahasan ibadah. Ini tinggal zakat dengan haji saja. Ya, setelah ini zakat. Kalau puasa sudah berulang kali kita ambil. Ya, ini kita langsung nanti zakat haji. Kaum muslimin yang berbahagia, ini sisa 3 hadis lagi. Pembahasan terakhir pada pertemuan sebelumnya itu Imam Ibnu Hajar menyebutkan tema bab inasu ahlil mayyit bisun'i ta'am, menghibur atau membantu atau mempermudah ahli mayit, keluarga si mayit dengan membuat makanan. Bukan mereka yang membuat makanan, tapi kita tetangga, kita jiran, kita orang terdekat yang membuat makanan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan alasan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa kita harus mengantar makanan kepada keluarga si mayit. Baginda Rasul mengatakan faqat atahum ma yashghuluhum, karena mereka sekarang dalam kondisi ada hal yang membuat mereka itu sibuk. Jangan sibukkan mereka lagi dengan makanan. Jadi selesaikan masalah mereka. Kita juga menyampaikan fenomena yang hari ini kita perhatikan di masyarakat kita justru bertolak belakang dengan hadis ini. Menyibukkan keluarga si mayit dengan mempersiapkan makanan untuk pelayat. Padahal seharusnya sebaliknya. Yang namanya suatu perkara baru dalam agama ataupun kita namakan dengan bid'ah, itu kaidahnya al-bid'atu walidatun bid'atan ukhra. Kalau sudah muncul satu bid'ah, itu akan melahirkan banyak bid'ah lain di belakangnya. Paling kurang itu kaidah di bid'ah. Kalau sudah muncul satu bid'ah, padam satu sunnah. Jadi kalau kita biasakan yang membuat makanan itu keluarga si mayit, artinya anjuran mengantar makanan itu tidak akan dilakukan lagi. Ketika terjerumus ke dalam bid'ah itu akan melahirkan bid'ah-bid'ah yang lain. Ya, ini baru tahap pertama, berkumpul, membuat makanan, menyembelih, ya, mempersiapkan makanan untuk pelayat, ya, itu nanti rentetan, ya, bid'ah-bid'ah lain. Sampai ke tahap kafaratus salat. Padahal kemarin di Masjid Jud Mutia kita bicara panjang lebar tentang hukum orang meninggalkan salat. Banyak dari para ulama mengkafirkan dengan satu salat secara sengaja. Dan itu madhabnya Imam Ahmad, madhabnya banyak para ahli hadis. Kalau Imam Syafi'i dan yang lain mengkafirkan dalam kondisi kulliyah. Kalau semuanya sudah ditinggalkan, sudah kafir. Tapi kalau dalam kondisi juz'iyah, cuma 1, 2, 3 salat, ya, artinya bukan semua salat, itu pelaku dosa besar. Namun mereka sepakat semua, mayoritas para ulama sepakat, tidak ada kafarah untuk salat melainkan taubat. Satu salat keluar dari waktu, nggak perlu anda salat lagi. Nah, ini ada sebagian barangkali udah keluar waktu tetap salat ya, daripada hana.
Ada enggak sah, salatnya enggak sah. Salat itu sudah ada miqatnya, ada waktunya. Hanapu daripada hana itu tidak sah. Taubat, istighfar, taubat itu dosa besar. Jadi jangan bermudah-mudahan. Karena kalau daripada hana, tinggal ulang lo daripada hana lo, tidak ada. Salat itu tidak ada kafarah melainkan taubat. Apalagi dengan beras, itu sama sekali tidak diterima oleh para ulama. Satu pandangan yang sangat lemah dalam madhab Syafi'i. Makhraj itu artinya satu pandangan dari ulama-ulama madhab. Disebutkan Imam Subki yang melihat demikian, atau yang berpendapat demikian, tapi itu marjuh dalam madhab. Tidak kuat dalam madhab. Dalam madhab Syafi'i tidak kuat. Tapi itu yang mayoritas hari ini diamalkan di Aceh dan di tempat lain. Di tempat lain juga demikian. Padahal yang rajih dalam madhab, kalau berpegang teguh dengan madhab Syafi'i, tidak ada kafar. Caranya cuma satu, taubat. Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Sudah selesai. Kalau untuk salat, ibadah badaniyah yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Itu ada dialog masyhur pernah dinukilkan oleh Imam Subki. Dialog antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad satu salat saja kafir dia. Kemarin di kajian kita di Cenudia kita mengatakan ini lebih kuat secara dalil. Banyak sekali hadis baginda Rasul. Pernyataan para sahabat, lebih dari 17 para sahabat itu berpendapat meninggalkan salat karena malas, sengaja, atau karena kelalaian, itu kafir. Diminta bertobat, kalau tidak bertobat dia dibunuh dalam kondisi murtad. Itu madhab yang lebih kuat dengan hadis-hadis baginda Rasul. Banyak sekali hadis itu. Kalau tidak menjerumuskan kita untuk mentakwil, menafsirkan hadis itu dengan tafsiran yang tidak diinginkan oleh lafaz hadis itu sendiri. Al-faslu bainana wa bainal kufr as-salat. Yang membedakan kita dengan kekafiran itu salat, kata baginda Rasul. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya dia sudah kafir. Imam Ahmad itu pernah dialog. Ini Imam Subki ingin merajihkan pandangan Imam Syafi'i yang mengatakan meninggalkan salat itu dosa besar, tidak menjerumuskan kepada kekafiran. Suatu ketika Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, ataqulu fi tariki salah kufran?" Kamu mengatakan orang meninggalkan salat itu kafir? Naam, kata Imam Ahmad, iya, demikian. Berdasarkan hadis-hadis baginda Rasul. Imam Syafi'i kemudian bertanya, bagaimana orang meninggalkan salat itu kalau mau masuk Islam kembali? Imam Ahmad mengatakan mengucapkan 2 kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Imam Syafi'i mengatakan dia selalu mengucapkan itu, tapi yang tidak dia lakukan cuma meninggalkan salat. Kata Imam Ahmad, salat lagi. Kalau salat dia sudah muslim kembali. Anda mengatakan kafir, salat orang kafir tidak diterima. Akhirnya terdiam Imam Ahmad. Cuma dialog ini nukilan Imam Subki. Imam Subki dengan Imam Syafi'i itu sudah ratusan tahun. Sedangkan dialog ini tidak bersanad. Seolah-olah dalam dialog itu Ahmad kalah dengan Imam Syafi'i. Padahal dialog itu sendiri dipertanyakan, itu benar adanya ataupun hasil karangan itu. Dan jelas hadis baginda Rasul jelas sekali, tegas. Tidak ada kafarat untuk salah. Kalau dibuka ini, nanti melahirkan lain macam-macam. Nah, jadi sampai kita, masya Allah, ya, sudah seperti di agama orang lain. Gitu. Dosa itu bisa ditebuskan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung pembahasan kitab Janaiz, kita akan berbicara 2 hadis tentang lafaz
salam kepada ahli kubur, walaupun ini sekilas sudah kita bicarakan ketika kita berbicarakan hukum ziarah kubur. Kemudian pembahasan terakhir nanti hukum mencaci maki mayit. Ma yaqulu wa yaf'alu fi ziyaratil qubur. Imam Ibnu Hajar bertanya, itu apa yang harus dibacakan? Apa yang harus dilakukan ketika kita menziarah kubur? An Sulaiman ibnu Buraidah an abihi, Sulaiman ibnu Buraidah tabi'in. Ada yang lebih terkenal dari beliau yang sering kita sebutkan, yaitu Abdullah ibnu Buraidah. Mereka kembar. Kembar tapi dua-duanya jadi alim. Tanya sabuhan anaglah. Ini kembar, dua-duanya jadi alim. Kita anak satu, itu pun nggak bisa jadi alim. Nah, ini pertanyaan kita sebagai orang tua itu. Ini kembar. Para ulama saling berselisih, mana yang lebih baik, Abdullah atau Sulaiman? Dua-duanya Masya Allah. Tapi banyak para ahli hadis, Sulaiman ini lebih hebat, lebih kuat hafalannya dibandingkan Abdullah. Sulaiman ibnu Buraidah meriwayatkan dari bapaknya. Ini PR kita lagi. Meriwayatkan dari bapaknya. Apa yang hari ini diriwayatkan anak anda dari anda itu. Pernah anak anda mengatakan, bapakku dulu mewasiat seperti ini. Oh, ini wasiat bapakku. Nyo nasihat ya halun. Itu sekarang udah jarang kita dengar itu. Kalau dulu mungkin banyak itu. Kalau sekarang jarang kita dengar. Anak-anak ketika berbicara mengatakan, ini nasihat abi. Ya, ini jarang. Ini kita lihat, Sulaiman ibnu Buraidah ini meriwayatkan ilmu ini dari bapaknya. Kita dengar hadis, pulang ke rumah sampaikan. Supaya masuk ke dalam pujian baginda Rasul, nadharallahu imra'an, Allah akan memberikan cahaya di wajah mereka yang mendengar hadis, kemudian menyampaikannya. Sampaikan. Qal, ini bapaknya sahabat, beliau itu tabi'in. Kana Rasulullah yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir. Ay yaqulu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini karena kemudian ada fi'il mudhari' setelahnya, ini menunjukkan bukan sekali diajarkan. Bagi guru kadang-kala poin penting itu harus diajarkan berkali-kali. Kana yu'allimuhum, itu ada makna tersirat di situ, istimrar wal muwatabah. Ini sering dilakukan. Rasul mengajarkan mereka, artinya diajarkan bukan cuma satu kali, berkali-kali baginda Rasul mengajarkan mereka. Kalau mereka pergi ke kuburan, makabir itu pemakaman, ayyaqulu, hendaknya mereka mengucapkan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Ini doa yang harus kita ucapkan ketika ziarah kubur. Ini inti dan tujuan dari ziarah. Manfaat untuk si mayit dan manfaat untuk kita yang masih hidup. Untuk si mayit manfaatnya kita mendoakan dia. Ijma' para ulama, doa kaum muslimin untuk sesama kaum muslimin, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat, doanya itu sampai walaupun sudah wafat. Itu ijma'. Ayatnya banyak, hadis banyak, itu nggak ada lagi khilaf itu. Kalau masalah menghadiahkan pahala itu, kita menafikan secara menyeluruh, semua nggak sampai, nah itu konyol sekali. Kita akan dipertentangkan dengan banyak ayat dan banyak hadis. Salah satunya pembahasan doa. Doa itu sampai secara ijma'. Nggak ada khilaf lagi itu. Itu manfaat untuk si mayit yang kita ziarahi. Makanya dari sini kita diajarkan untuk tidak menziarahi kuburan non-muslim. Karena tidak manfaat. Tidak ada manfaat di situ.
Tidak ada manfaat. Manfaat ukhrawi maksud saya tidak ada. Kalau manfaat lain bagi Anda yang berziarah bisa. Boleh berziarah, tapi tidak dianjurkan secara syariah. Maka ada dalam hadis Imam Bukhari itu baginda Rasul minta izin untuk menziarahi kubur ibunya. Minta izin agar diizinkan untuk menziarahi kubur ibunya. Pertama minta ampun tidak diberikan, kemudian minta izin cuma berziarah diberikan ke lapangan, boleh. Cuma berziarah saja. Tapi manfaat yang kita inginkan itu tidak sempurna seperti kita menziarahi kuburan mukmin atau muslim. Boleh berziarah, tidak ada batasan waktu dalam syariah. Justru mengkhususkan waktu ziarah itu yang bertentangan dengan syariat. Jadi mau ziarah pagi boleh, baginda Rasul pernah melakukan. Siang boleh, baginda Rasul pernah melakukan. Malam juga boleh. Nah, kita kalau malam kita jauhi, nyampe malam, ziarah kubur malam, langsung melakukan itu. Yang hadis Aisyah dalam riwayat Imam Bukhari, malam dan berlama-lamaan dikubur lagi. Malam lama lagi dikubur. Ya, itu kisahnya panjang. Aisyah mengikuti baginda Rasul itu malam hari itu. Di penghujung akhir-akhir dari kehidupan baginda. Malam dan lama sekali. Beliau mendoakan sampai 3 kali itu. Mengangkat tangan. Jadi kalau doa dikubur, angkat tangan. Karena ini diantara tempat dianjurkan kita mengangkat tangan ketika kita berdoa. Aisyah melihat hadis Imam Muslim. Baginda Rasul mengangkat tangan sampai 3 kali. Berdoa, angkat tangan. Mungkin selesai itu beliau berdoa lagi. Itu di penghujung akhir hayat baginda Rasul. Dan itu malam hari. Berlama-lamaan di kuburan. Hari ini kalau kita melakukan ini, kita udah dipikir ini dukun santet ini itu. Yang semua. Padahal itu ada anjurannya. Itu ada sunnah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ahlad diyar. Dalam riwayah yang lain itu assalamu ala ahlid diyar, enggak ada alaikum. Para ulama membedakan kalau ziarah ke pemakaman yang tidak khusus, artinya pemakaman umum, kita enggak kenal mereka, itu menggunakan assalamu ala ahlid diyar ataupun assalamu ya ahlad diyar. Jadi ucapan salamnya tidak mengkhususkan dhamir mukhatabah, lawan dengan dhamir menggunakan kata ganti lawan bicara gitu. Langsung menyeluruh. Tapi kalau ziarah khusus, Anda kenal itu, ada interaksi Anda dengan si fulan, itu assalamualaikum. Itu bagaimana cara memahami dua riwayat tentang hadis ucapan atau doa ketika kita menziarah kubur. Yaitu kalau misalnya pemakaman sifatnya umum, assalamu ala ahli diyar, assalamu ya ahlad diyar. Tapi kalau khusus, assalamualaikum ya ahlad diyar. Ada juga para ulama yang tidak membedakan, ini boleh, itu boleh. Minal mu'minin wal muslimin, yaitu ahlad diyar, ahli kubur, dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Jadi kata Islam dan iman itu kalau bergabung dalam satu konteks atau dalam satu teks, itu Islam memiliki arti tersendiri dibandingkan iman. Islam itu amaliyah zahirah yang nampak, rukun Islam. Iman itu amaliyah batinah yang tidak nampak, rukun iman. Tapi kalau disebut dalam satu teks cuma muslim, itu masuk mukmin, masuk muslim. Atau disebutkan cuma mukmin, itu masuk mukmin, masuk muslim. Tapi kalau disebutkan langsung dua-duanya, artinya Islam itu punya arti tersendiri, iman punya arti tersendiri. Wa inna, dan kami insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan mengikuti kalian. Jadi kenapa harus insyaallah? Pasti kita mengikuti ini. Kenapa harus pakai insyaallah? Padahal kematian itu pasti, nggak perlu insyaallah, pasti mati. Kenapa dalam hadis ini
disebutkan insya Allah. Ada yang tahu kira-kira ini apa nih insya Allah? Bagus, Masya Allah. Jadwalnya yang insya Allah. Kalau Allah kehendaki. Kapannya itu kalau Allah kehendaki. Itu harus kita hadirkan. Harus kita hadirkan ketika kita mengucapkan ini. Insya Allah itu tentang jadwalnya. Ataupun tentang mati kita dalam kondisi mukminin, muslimin. Itu insya Allah. Tadi kita mengatakan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Kami akan mengikuti kalian. Mengikuti dalam keimanan juga. Wafat dalam kondisi Islam dan iman. Itu insya Allah belum tentu. Hidayah itu hak mutlak milik Allah. Belum tentu itu. Maka harus ada insya Allah. Wa inna insya Allah bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Dalam berdoa mulai dengan diri sendiri, jangan mulai dengan orang lain dulu. Nas'alullah lana. Kami mohon kepada Allah untuk kami. Walakum, dan untuk kalian. Jangan dibalik. Jangan untuk kalian dulu. Kita dulu harus selamat. Baru mendoakan orang lain selamat. Kalau Anda naik pesawat itu tiba-tiba turbulensi pesawatnya di atas itu turun itu, ya, apa namanya, untuk alat bantu pernafasan itu, selamatkan diri Anda dulu. Jangan fokus orang lain dulu. Di sini juga diajarkan demikian. Berdoa itu mulai dengan diri kita sendiri. Nas'alullah lana, kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah. Jadi memohon afiyah. Afiyah itu bukan sehat wal afiyah saja. Afiyah itu segala kebaikan, segala kesembuhan, segala kelapangan, segala kemudahan. Afiyah itu. Jadi baginda Rasul pernah suatu ketika Abbas pamannya bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, alimni doa." Wahai baginda Rasul, ajarkan aku doa, dan doa itu cukup bagiku. Rasul mengatakan apa? Is'alillah al-afiyah, minta kepada Allah al-afiyah, diberikan afiat. Abbas bingung dia. Ini pendek kali doanya, padahal doanya cukup bagiku. Ya Rasulullah, zidni, tambah lagi ya Rasulullah. Rasul mengatakan, Is'alullah al-afiyah, cukup Anda meminta afiyah saja. Jadi berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu afiyah. Abbas mengatakan, ya Rasulullah, tambah lagi. Itu pendek kali doa. Kalau anda baca kabeh, baginda Rasul mengatakan, ya Abbas, kalau engkau diberikan afiat, itu sudah diberikan segalanya. Maka saya lahir anak pertama, saya namakan Afiyah. Afiyah. Jadi sudah segalanya itu sudah cukup itu. Ya, afiyah. Afiyah itu bukan sehat wala afiyah saja. Afiyah dalam segalanya. Kalau untuk kesehatan, afiyah itu sehat. Kalau untuk rezeki, afiyah itu kaya, artinya tidak fakir. Kalau untuk dosa, afiyah itu diampunkan, ditinggikan derajat Anda. Kita mendoakan afiyah untuk ahli kubur, diamankan dia dari azab kuburnya. Dan nanti ketika dia dikeluarkan dari kuburnya, diamankan dia dari azab nerakanya. Diamankan dia dari perjalanan panjang akhiratnya. Itu afiyah, panjang sekali artinya. Untuk kita yang masih hidup, diberikan afiyah segalanya. Maka ini doa pamungkas. Nas'alullah lana wa lakum afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian afiyah. Itu Anda sudah minta segalanya itu. Kesehatan di situ, kemudahan rezeki di situ, dijauhkan dari mara bahaya di situ, diberikan derajat yang tinggi di situ, semua sudah lengkap. Dan Anda sudah mendoakan ahli kubur dengan doa yang lengkap juga. Maka baru paham Abbas ketika itu, ketika baginda Rasul mengatakan, wahai Abbas, kalau engkau diberikan afiyah, kamu sudah diberikan segalanya, sudah cukup itu. Baru Pak, oh, arti afiyah intinya. Ya, ini afiyah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tek doa yang pertama. Di hadis selanjutnya itu hadis Imam Ibnu Abbas.
Ada teks doa kedua itu di hadis yang sama seperti tadi, itu hadis Aisyah. Di sana ada tambahan wa yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin. Jadi yang namanya doa kita tidak terikat dengan lafaz tertentu. Beda dengan zikir. Kalau zikir harus terikat dengan lafaz. Tambah satu huruf saja tidak boleh. Kalau doa ya banyak versinya. Anda mau ubah teksnya juga boleh. Karena beda kondisi, beda kebutuhan, beda ini, beda itu. Anda akan berdoa dengan doa yang berbeda. Orang tua Anda tahu punya satu kemaksiatan yang dia lakukan ketika masih hidup misalnya. Anda ingin mendoakan supaya Allah mempermudah dia dari kemungkaran yang pernah dia lakukan itu. Doanya harus kita ganti teksnya. Karena ini pembahasan doa. Kalau pembahasan zikir, ini tidak ada celah untuk kita mengubah-ubah zikir itu. Zikir harus sesuai mansur, yang sesuai yang diriwayatkan dari baginda Rasul. Mengganti Nabi dengan Rasul saja tidak boleh. Rasul melarang sahabatnya, jangan. Wa nabiyyuka alladhi arsalta wa rasuluka alladhi. Kata jangan Rasul, Nabi. Apa beda Nabi dengan Rasul? Itu saja tidak boleh. Apalagi Anda tambah. Apalagi zikir buat sendiri. Ada satu tunku yang saya kenal, ya, beliau menyodorkan ke saya bukunya, kitab kecil itu, zikir dan selawat itu. Ya, Ustaznya produk katanya. Saya terkejut, ini produk katanya. Beliau dengan bangga kepada nyo produk katanya, Ustaz. Nyo hana dipalain. Memang hana palainnya produk katanya. Saya terkejut, gimana produk katanya? Ini bukan, ini zikir tidak ada celah untuk itu. Nggak ada celah untuk itu. Kalau doa kita bisa memilih, bisa merubah. Ketika kita tadi salat, duduk di antara dua sujud, itu doa, bukan zikir. Mau tambah lagi. Kita lagi minta ini, nggak mungkin doa kita sama dengan yang lain. Ya ini kita bedakan di mana posisi doa, di mana posisi zikir itu. Hadis Ibnu Abbas qala marra Rasul sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah. Baginda Rasul melewati kuburan di Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhihi. Kemudian baginda Rasul menghadap kuburan itu dengan wajahnya. Ini para ulama melewati kuburan itu membedakan kuburan yang berpagar dengan tidak berpagar. Anjuran ini ketika kuburan itu tidak berpagar, artinya tidak ada yang membatasi antara kita dengan kuburan. Kalau lewat salam. Tapi kalau hari ini kuburan, masya Allah pagarnya megah itu jangan salam dari luar. Kalau masuk baru salam. Tapi kalau tidak berpagar, Anda dari luar boleh salam. Dengan bentuk salam ya, seperti yang kita sebutkan tadi, salam yang sifatnya umum untuk semua ahli kubur itu. Baginda Rasul melewati kuburan penduduk Madinah. Kemudian baginda Rasul melihat dengan wajahnya menghadap kuburan itu, mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullah lana wa lakum. Semoga Allah mengampunkan kami dan kalian. Ini mulai lagi doa itu mulai dengan diri kita baru orang lain itu. Semoga Allah mengampunkan. Maghfirah itu mengampunkan, atau lebih tepatnya lagi dari kata al-ghafar. Al-ghafar itu topi atau tameng penutup kepala yang digunakan oleh tentara di zaman dahulu untuk untuk menghalangi dari pedang-pedang musuh. Itu penutup kepala itu dari kata maghfirah. Pengampunan demikian. Artinya kalau sudah diampuni, Anda tidak akan diazab, tidak akan disiksa. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan untuk kalian. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian salaf kami. Salaf itu artinya ini salaf zamani. Salaf dalam konteks waktu, kalian lebih dahulu dibandingkan kami.
kalian sudah wafat lebih dahulu dibandingkan kami. Artinya ini bukan salaf yang kita pahami, salaf dalam konteks ya manhaj salaf, yaitu hal, itu konteks kondisi. Kalau ini konteks zaman ini, kalian lebih dahulu dibandingkan kami, wa nahnu bil asar, dan kami mengikuti jejak kalian. Nah, ini juga hadis rawahu Tirmizi wa qala hasan, ya. Ini hadis Tirmizi dan sanadnya juga hasan, ya. Artinya hadis ini juga termasuk hujjah. Ini pilihan doa kedua. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Itu dari sisi sanad yang pertama itu lebih kuat. Dari sisi makna hadis itu lebih sempurna doanya. Jadi kalau memilih doa yang lebih sempurna itu yang tadi. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun wa nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Kalau ingin variasi, boleh Anda baca doa yang kedua. Assalamualaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athari. Ya, nanti bisa dilihat sendiri di internet itu doanya seperti apa, ya. Tapi kalau merujuk ke doa yang lebih sempurna dari sisi makna dan dari sisi kekuatan dalilnya, itu dalil yang pertama tadi lebih kuat. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri dengan pembahasan terakhir. Di sini Imam Ibnu Hajar menyebutkan larangan ansabbil amwat. Larang menyebutkan kejelekan orang yang sudah wafat. Larangan mencaci, sab itu mencaci. Secara umum mencaci itu sab. Dalam bahasa Arab mencaci itu beda bentuk cacian, beda kosakatanya. Beda tingkat suara, beda kosakatanya. Lengkap sekali kalau untuk mencaci pakai bahasa Arab itu. Ya, bahasa Aceh itu kalau temenak pakai bahasa Arab itu lengkap sekali, tepat gitu. Karena beda suara, beda ini, beda itu beda kosakata. Kalau sab ini semua mencaci itu sab. Mencaci maki apapun bentuknya, menyebutkan kekurangan, menyebutkan aib, menyebutkan mengingatkan kembali dengan kesalahan si mayit itu, ini masuk ke dalam hukum mencaci si mayit itu. Hadisnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat. La itu larangan, hukum asal larangan itu haram. Sehingga kita punya dalil yang mengeluarkan ataupun mengindikasikan hukumnya tidak jadi haram. Selama tidak ada dalil lain, tetap pada hukum asalnya haram. Maka para ulama sepakat di sini haram mencaci maki mayit. La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Mereka sekarang menghadapi apa yang sudah mereka lakukan. Kalau kebaikan mereka lakukan, mereka sudah mendapatkannya. Kalau keburukan yang mereka lakukan, mereka sudah mendapatkannya. Apa manfaat bagimu untuk mencaci maki mereka? La tasubbul amwat, jangan kalian itu mencaci maki mayit. Banyak para ulama mengatakan alif lam di sini al-amwat itu alif lam istighraqiyah. Artinya semua mayit tidak boleh kita caci maki. Baik mayit itu kafir ataupun muslim. Kafir apalagi muslim. Tidak boleh kita mencaci maki. Ada juga sebagian para ulama mengatakan ini alif lam di sini alif lam lil ahdi dhihni. Ini maksudnya muslim. Al-amwat ya amwat kalian, mayit kalian, artinya mayit muslim. Tapi kalau kita merujuk ke dasar hadis ini dituturkan oleh baginda Rasul, sabab urut hadis. Itu Aisyah ketika itu menyebutkan
orang-orang di masa jahiliyah itu yang wafat. Abu Jahal, si fulan yang wafat. Baginda Rasul mengatakan, la tasubbu, dah selesai, jangan kalian caci maki mereka. Artinya kafir juga itu yang disebutkan oleh Aisyah di hadapan baginda Rasul. Kemudian Rasul melarang untuk mencaci maki mereka karena tidak berfaedah. Tidak berfaedah. La tasubbul amwat. Alasannya kenapa? Baginda Rasul mengatakan, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka lakukan. Manfaat darimu mencaci maki mereka itu apa? Kalau mereka baik, mereka sudah mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kalau mereka tidak baik, mereka juga sudah mendapatkan ganjaran yang setimpal di sisi Allah. Jangan caci maki mereka. Dalam riwayat At-Tirmizi dari Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu nahwuhu, lakin qal, di sana ada tambahan, fatu'dzul ahya. Kalau kalian mencaci maki mereka, itu akan menyakiti keluarganya yang masih hidup. Kita caci maki si fulan, dia ada keluarga yang masih hidup. Akan menyakiti yang masih hidup. Manfaat tidak ada, kemudaratan yang ada. Ya, kita tidak dapat manfaat dari mencaci maki mereka. Yang ada cuma tambah kemudaratan. Perselisihan di antara kaum muslimin akibat kita mencaci orang yang sudah mati. Di zaman baginda Rasul itu, coba Anda bayangkan misalnya Ikrimah ibnu Abi Jahal. Ikrimah ini sahabat mulia. Nanti di penaklukan Mekah masuk Islam, jadi sahabat luar biasa untuk baginda Rasul. Berjihad di jalan Allah. Kalau Anda itu pahlawan perang Yarmuk. Coba Anda bayangkan Ikrimah ibnu Abi Jahal duduk dengan kaum muslimin bercerita tentang Abu Jahal. Memang kafir bapaknya, jelas sekali kafir. Musuh baginda Rasul. Yang namanya anak, kalau disebutkan keburukan bapaknya walaupun kafir, setidaknya dia akan tersinggung gitu. Maka ada satu dialog itu, Ikrimah datang ke Khalid ibnul Walid. Khalid juga sahabat yang tangguh luar biasa. Cuma bapaknya itu Walid, wafat dalam kondisi kafir. Pemuka Quraisy dulu yang menentang baginda Rasul. Bahkan turun ayat tentang Walid ini. Ikrimah berkata, berat bagi kita memang. Kita keluar dengan kaum muslimin, mereka mencaci maki orang tua kita, Abu Jahal. Walaupun mereka tahu Ikrimah ini sahabat yang luar biasa. Akhirnya Khalid dengan Ikrimah ini lebih banyak menghabiskan waktu mereka di medan jihad. Apa enggak sibuk dengan hal-hal itu, pergi mereka ke Syam. Ikrimah wafat di Yarmuk. Khalid bin Walid melakukan penaklukan besar, masya Allah, luar biasa. Saifullah, pedang Allah julukannya. Tapi mereka pernah dalam kondisi itu merasa ketidaknyamanan. Padahal orang tua mereka itu diabadikan. Ada yang dalam Al-Quran diabadikan. Kisah mereka. Kaum muslimin membaca itu. Kenapa harus diabadikan? Itu untuk kemaslahatan kita. Jadi kita lebih contoh dalam pembahasan ini. Kalau tidak bermanfaat, jangan dicaci maki lagi. Tapi kalau memang ada manfaat yang pasti di sana, boleh. Yang wafat itu da'i kufur. Pemikirannya itu merusak Islam. Kita harus menyebutkan walaupun dia sudah wafat. Itu si fulan tidak bagus. Pemikirannya berbahaya ini. Walaupun ada keluarga dia masih hidup. Karena manfaatnya itu jelas. Supaya kaum muslimin tidak mengikuti jejaknya ataupun tidak mengambil pemikirannya. Itu harus kita sebutkan kejelekannya. Itu ada manfaat. Tapi kalau tidak ada manfaat, jangan diungkit lagi, sudah selesai itu. Bahkan para ulama, kalau kita lihat itu dalam Sahih Al-Bukhari menyebutkan hadis ini, kemudian beliau menyebutkan bab ghibati al-amwat, menghibah yang sudah mati. Ini masuk di sini. Jadi ada 3 alasan diharamkan. Yang pertama, tidak bermanfaat, mereka sudah mendapatkan ganjarannya. Yang kedua, menyakiti yang masih hidup. Yang ketiga, Anda melakukan ghibah. Dia sudah mati, ya, itu ghibah. Ghibah itu kata baginda Rasul, dzikruka akhaka bima yakrah
Anda menyebutkan saudaramu dengan apa yang dia benci. Ghibah itu dosa besar. Ghibah itu berbahaya. Diancam oleh baginda Rasul dalam banyak hadis. Diingatkan kita bahaya ghibah. Imam Bukhari menyebutkan pembahasan ini di bab ghibatil amwat. Bab tema mengghibahi yang sudah mati. Itu termasuk ke dalam ghibah. Semua ancaman ghibah itu masuk di sini. Kemudian tidak berfaedah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan agama Islam kita meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kalau enggak bermanfaat, tinggalkan saja. Tak apa sebut orang lain sudah meninggal, dah selesai masalahnya, ya, dan tidak ada manfaat ketika kita menyebutkan mereka. Tapi kalau ada manfaat, itu diabadikan dalam Al-Quran. Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran. Kisah-kisah itu yang musuh baginda Rasul di awal-awal keislaman yang wafat dalam kekufur diabadikan dalam Al-Quran. Itu untuk kita mengambil ibrah dan manfaatnya. Ini hukum asalnya. Tapi yang pernah ditanyakan ke kita itu hadis hadis Anas ibn Malik ketika Rasul lewat di hadapan beliau jenazah, kemudian para sahabat itu memujinya, kemudian lewat setelahnya jenazah, para sahabat itu menyebutkan keburukannya, baginda Rasul mengatakan wajabat, sudah Allah wajibkan dan tetapkan. Apa ya Rasulullah? Sudah Allah tetapkan. Kata baginda Rasul, yang pertama tadi kalian puji. Kalian itu saksi Allah di muka bumi. Kalau kalian puji dia dengan kebaikan, artinya dia orang baik. Sudah Allah tetapkan untuknya surga. Kalian saksi Allah. Itu kita pakai itu spontanitas, bukan mengkhususkan untuk menyebutkan. Kita dalam kondisi spontanitas, si fulan Masya Allah, memuji si fulan. Ada yang kadang-kadang spontanitas itu menyebabkan kita menyebutkan kekurangan si fulan. Oh hanaga je. Oh dia orang baik. Beliau pernah ini, beliau pernah. Tapi bukan mengkhususkan. Kalau mengkhususkan untuk pujian, masuk ke pembahasan niyahah yang diharamkan. Kalau mengkhususkan menyebutkan keburukan, masuk ke pembahasan sabbil amwat. Kalau Imam Baihaqi memahami hadis Anas itu mengatakan itu untuk orang yang menampakkan keburukannya. Harus kita sebutkan supaya orang mewanti-wanti dari keburukan yang dia nampakkan. Artinya manfaat. Kalau ada manfaat dibolehkan. Kalau tidak ada manfaat tidak dibolehkan. Ini wallahu taala alam bisawab. Artinya kita sudah selesai pembahasan janaiz ini. Ya sudah berlarut-larut berbulan-bulan di pembahasan ini. Ya. Mana ujung, mana uramnya kah ada ujung. Ya. Mana ujung, mana akhirnya, ini akhirnya. Tapi awalnya pembahasan apa kita udah lupa. Karena berbulan-bulan di pembahasan ini. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum.